satu upaya menuju mungkin akan terjadi class action atau tidak, karena memang seperti di dalam surat At-Taubah ayat 14 Allah sudah jelas, qatiluhum, lawan mereka yang zalim, mereka yang curang, mereka yang nakal. Nah sebelum sampai kepada itu kita melalui seperti ini, dan nanti mungkin kita akan mengadakan juga kolaborasi dengan teman-teman sejawat kita, paling tidak partai-partai yang memang satu bersama dengan kita. Jadi hal ini akan sampai nanti pada titik itu tatkala kita sudah bertemu. Kalau sekarang ini kita harus mengumpulkan data dulu kan, kita akan mempunyai data yang lengkap dan sebagainya, seperti yang bahwasanya apa yang dilakukan selama ini adalah kecurangan. Dan ini ada lagi. Bagaimana kalau misalnya nih Partai Umat menemukan memang banyak terjadi kecurangan, sementara pihak KPU dan pihak Bawaslu menyatakan tidak ada, ya kan? Apakah pihak Partai Umat akan menyatakan menolak hasil pilpres atau bagaimana? Nah, kalau sampai pada kesimpulan itu nanti memang kita perlu ada follow up di konsolidasi internal kita. Tapi yang sekarang dalam fase ini yang bisa kita sampaikan bahwa memang Sirekap ini harus dihentikan penggunaannya. Kalau dibilang Sirekap alat bantu dari mana? Sekarang basis perhitungan real count itu apa? Sirekap. Sirekap itu alat input, Pak. Alat input etalasenya adalah pemilu 2024.go.id. Kemarin ada teori itu yang muncul itu ya, hipotesis itu. Ini ada backdoor. Backdoor ini enak sekali, di mana Sirekap itu hanya memberi feeding, memberi input ini nih hasil suara di TPS 1, TPS 2. Tampilnya itu etalasenya namanya pemilu 2024.go.id, kpu.go.id. Kalau backdoornya masuk di sini, hasil TPS 1 di input plus 1, maka yang muncul adalah TPS 1 plus 1. TPS 2 paslon 1, paslon 2, paslon 3 plus sekian, maka yang muncul sekian. Ini teori yang kemarin juga saya belum melihat ada bantahan masalah. Nah makanya kemarin kita usulkan, ini lumrah di dunia akademis, kita mempublikasikan kode program secara detail di website. Tentu tidak mungkin kita usulkan atau KPU publish semua kode program Sirekap, tidak masuk akal. Tapi bisa dipublish bagian mengenali angkanya tadi, scan tadi, itu bisa. Kedua, kalau memang kita melihat oh itu aman, ini bentuk kehati-hatian kita, kecintaan kita terhadap negeri. Oh ini aman nih, skrip apa untuk mengenali tadi C1 tadi aman. Berarti sekarang kita lihat kenapa bisa berubah. Sekarang kritikalnya bergeser ada di pemilu 2024.kpu.id yang merupakan menerima input ini dan kemudian menampilkan kepada kita. Jadi kemarin saya sampaikan jangan sampai Sirekap dan juga pemilu 2024.kpu.go.id ini selama ini kan belum pernah disalahkan nih. Itu menjadi kotak hitam. Kotak hitam artinya kita tahu apa yang diinput, kemudian kita dipaksa menerima apapun yang menjadi luaran. Ya, jadi kita ingin berdekatan istilahnya white box ataupun glass box, ya. Seperti kotak kaca yang bisa kita lihat parsial secara sebagian apa sih proses internal di dalamnya, sehingga kita menerima input tadi. KPU bisa mempublish, terutama umpamanya kalau tidak ada Sirekap, berarti di pemilu 2024 adakah kode-kode program sebelum menampilkan tadi itu yang disusupi orang-orang barangkali. Izin Ketua Umum. Jadi Pak, silakan. Oh boleh. Oh iya, saya Yodi Muhammad dari Popole TV. Saya tadi sudah akan begitu ada kalimat action ya. Legal action. Oh make sendiri, pakai make sendiri. Jadi legal action. Nah, pertanyaan saya, apa masih percaya dengan penegak hukum? Kita sudah punya pengalaman dari 2014, 2019. Terus kemudian satu lagi tuh di sini kemudian ada Ibu Haja Rubiah. Nah, pertanyaan saya, kalau sudah zolim dan memerangi kita, ya Bu ya. Ini udah memerangi kita, mereka nabrak konstitusi aja udah enak-enak aja kok sambil ngopi, nabrak konstitusi, sambil ngopi, hina Al-Quran, hina agama. Apakah kita nggak perlu sambil mereka? Mereka sudah perangi kok, ibadah mobil sopir kalau kita yang asal. Pertanyaannya. Kenapa nggak press? Itu tadi pertanyaan masalah perbedaan class action dengan legal action.
kalau class action ini kan massal ya. Jadi kita mau sebagai gugatan perwakilan, tapi kalau legal action ini jelas entitasnya, apakah pribadi atau institusi. Yang jelas kita Partai Umat, caleg-calegnya maupun institusinya merasa dirugikan dengan cara kerja KPU ini, khususnya tentang masalah penerapan sistem Sirekap tadi yang menggunakan algoritma tadi, yang lebih menguntungkan kepada partai-partai tertentu dan paslon tertentu sebagai peserta pemilu. Dan anehnya caleg-caleg kita yang sudah suaranya tinggi turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tidak ada kepastian hukum di situ. Dan kami sudah mencoba mengumpulkan bukti-bukti itu, dan ini terkait dengan Undang-Undang ITE maupun Undang Nomor 1 Tahun 46 tentang masa darurat, menyampaikan kebohongan publik oleh KPU yang sudah dibayar oleh anggaran APBN sebagian besar, tapi kerjanya kok malah menguntungkan pihak tentu, tidak objektif dan tidak fairness dalam masalah regulasi. Itu yang kami maksudkan. Bukan, maksud saya, tadi saya sudah ada begitu Partai Umat mau mengatakan class action. Artinya memang kan sekarang memang sudah seharusnya kita arahkan aja kalau memang untuk class action. Mic-nya. Kalau memang kalau hanya melakukan legal action, kan kita sudah tahu bahwa kredibilitas penegak hukum kita ini dari MK sampai kepada di bawahnya ya, artinya kan ini kan tadi bisa memobilisasi gitu kan, gitu. Artinya tadi saya dengar sekilas tentang class action gitu kan, artinya kalau memang bisa nggak gitu tadi, artinya apakah masih percaya dengan penegakan hukum di Indonesia sementara kita juga sudah dibohongi dari 2014-2019. Makanya ketika Bapak tadi mengatakan class action, aku juga agak sedikit, meskipun bagaimana tahapannya saya kurang paham. Ya, untuk masalah class action ini akan kami pertimbangkan. Barangkali mitra kami dari partai-partai yang lain memungkinkan untuk kolaborasi, karena ini sudah menjadi rahasia umum, kecurangan, kebohongan dilakukan oleh KPU. Jadi kami akan mencoba itu. Tapi di sisi kami, yang jelas di mata kami saat ini bahwa kami dirugikan. Apakah ada rekan-rekan kita di partai lain yang merasa sama senasib? Bisa terlakukan class action, apalagi nanti para konstituen yang telah mempercayakan aspirasi politiknya pada kita kami dan merasa kok nggak tersampaikan, malah kami tidak ada fraksinya di DPR, padahal mereka sudah sungguh-sungguh memberikan kepercayaan kepada Partai Umat. Itu barangkali salah satu solusinya. Jadi masih kami pertimbangkan untuk melakukan class action, tapi tahap sekarang ini yang jelas di mata kami adalah legal action. Demikian. Terima kasih. Yang kita sedang lakukan sekarang ini adalah satu upaya menuju mungkin akan terjadi class action atau tidak, karena memang seperti di dalam surat At-Taubah ayat 14 Allah sudah jelas, qatiluhum, lawan mereka yang zalim, mereka yang curang, mereka yang nakal. Nah, sebelum sampai kepada itu kita melalui seperti ini, dan nanti mungkin kita akan mengadakan juga kolaborasi dengan teman-teman sejawat kita, paling tidak partai-partai yang memang satu bersama dengan kita. Jadi hal ini akan sampai nanti pada titik itu tatkala kita sudah bertemu. Kalau sekarang ya kita harus mengumpulkan data dulu kan. Kita akan mempunyai data yang lengkap dan sebagainya, seperti yang bahwasanya apa yang dilakukan selama ini adalah kecurangan. Dan ini memang harus kita lawan. Kita tidak bisa berdiam diri. Jadi saya rasa kita sudah paham semua. Rakyat juga udah marah. Gitu ya Pak. Terima kasih.